Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, gimana kabarnya di pagi hari ini? Semoga sehat dan penuh semangat ya. Perkenalkan, nama saya M. Rizky. Di sini saya akan menceritakan sedikit tentang sejarah pemberontakan yang terjadi di Indonesia yang berjudul Kisah Perjuangan dan Pertahanan Negara Indonesia. Yuk dengar dan simak baik-baik. Sejak kemerdekaan Indonesia telah menghadapi berbagai faktor pemberontakan yang menguji kekuatan dan ketahanan bangsa. Pemberontakan ini muncul karena berbagai latar belakang seperti perbedaan ideologi, perebutan kekuasaan, ketidakpuasan sosial, dan faktor-faktor lainnya. Di sini ada beberapa contoh pemberontakan yang terjadi di Indonesia. Yang pertama, pemberontakan DI atau TDI, atau yang seperti kita tahu Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia tahun 1948 dan 1965. Pemberontakan ini dipimpin oleh Kartosuwirjo yang menginginkan negara Islam di Indonesia. Tujuan utama pemberontakan DI atau TII adalah untuk mengubah dasar negara Indonesia menjadi negara Islam berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Tapi mereka menolak karena Pancasila sebagai dasar negara dan menginginkan penegakan hukum Islam secara penuh. Bentuk pemberontakan ini adalah pemerintah Indonesia melakukan operasi militer dan upaya diplomasi untuk menumpas pemberontakan DI atau TII. Pemberontakan DI atau TII akhirnya berhasil ditumpas pada tahun 1962 dengan tertangkapnya Kartosuwirjo. Penangkapan Kartosuwirjo menandai berakhirnya gerakan DI atau TII di Jawa Barat dan menjadi titik balik dalam upaya penumpasan pemberontakan DI atau TII di Indonesia. Selanjutnya, pemberontakan PRI atau PMSA, atau seperti yang kita tahu Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia atau Perjuangan Rakyat Semesta tahun 1957 dan 1961. Pemberontakan ini dipimpin oleh Ahmad Hussein dan Simbolon yang memprotes kebijakan ekonomi pemerintah pusat. Pemberontakan PRRI atau PMSA merupakan bukti ketidakpuasan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah pusat yang dianggap tidak adil dan merugikan daerah-daerah di luar Jawa. Gerakan ini menunjuknya pentingnya keadilan, kesejahteraan, dan otonomi daerah dalam membangun negara kuat dan sejahtera. Pemberontakan ini juga menjadi pelajaran penting bagi pemerintah untuk memperhatikan kebutuhan dan aspirasi daerah dalam pengambilan kebijakan. Pada akhirnya, pemerintah pusat berhasil menumpas pemberontakan ini melalui berbagai operasi militer dan pendekatan diplomatik. Para pemimpin PRRI atau PMSA menyerah dan menerima amnesti pada tahun 1961. Pemberontakan G30 SPKI, Gerakan 30 September atau Partai Kebangkitan Indonesia tahun 1965. Pemberontakan ini dilakukan oleh sekelompok anggota militer yang terkait dengan PKI dengan tujuan menggulingkan pemerintah Presiden Soekarno dan mendirikan negara komunis. Mereka menculik dan membunuh 6 jenderal tinggi Angkatan Darat, menyerbu kantor RRI dan TVRI, dan berusaha mengendalikan informasi. Pemberontakan ketiga PKI berhasil ditumpas pada tahun 1965 adalah pemberontakan G30 PKI yang juga dikenal sebagai Gerakan 30 September. Peristiwa ini terjadi pada malam tanggal 30 September hingga dini hari tanggal 1 Oktober 1965. Selanjutnya, pemberontakan RMS atau Republik Maluku Selatan tahun 1950 dan 1963. Pemberontakan RMS merupakan contoh konflik regional yang terjadi di Indonesia pasca kemerdekaan yang disebabkan oleh perbedaan pandangan dan keinginan untuk memisahkan diri dari NKRI. Pemberontakan RMS Republik Maluku Selatan masih ditumpas secara bertahap, namun secara resmi dianggap berakhir pada tahun 1963. Nah teman-teman, pelajaran dari pemberontakan ini yaitu pentingnya ketahanan nasional. Pemberontakan menunjukkan pentingnya ketahanan nasional baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan. Peran penting TNI. TNI memiliki peran penting dalam menjaga keamanan negara dan menumpas pemberontakan. Pentingnya dialog dan negosiasi. Dialog dan negosiasi penting untuk mencari solusi damai dan menghindari konflik.
Pentingnya pembangunan ekonomi dan kesejahteraan. Pembangunan ekonomi dan kesejahteraan rakyat dapat mencegah munculnya pemberontakan. Kesimpulannya yaitu, Indonesia telah melewati berbagai tantangan dan menghadapi pemberontakan. Pengalaman ini mengajarkan pentingnya persatuan dan kesatuan serta peran penting TNI dalam menjaga keamanan dan kedaulatan negara. Pemerintah Indonesia terus berupaya untuk membangun negara yang kuat, adil, dan sejahtera agar tidak lagi terjadi pemberontakan yang mengancam keutuhan bangsa. Wah, nggak kerasa ya, sudah 5 menit. Saya Rizky menemani teman-teman semua. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengar dan menyimak materi saya di hari ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.